Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Bapak Sudaryatmo SH selaku pengurus harian dari Yayasan Layanan Konsumen Indonesia. Selamat siang Bapak Sudar. Halo, selamat siang. Iya, Pak Sudar, dengan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu ini Pak, dan membuat kebutuhan akan oksigen serta obat-obatan khususnya vitamin ini meningkat tajam Pak. Bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi, poin pertama adalah pemerintah harus memastikan ketersediaan obat-obatan termasuk peralatan kesehatan yang masuk kategori esensial. Satu itu. Kemudian Mhm. yang kedua, eh, pemerintah juga harus memastikan ini apa, kaitannya dengan harga. Mhm. Harga. Jadi apa? Harga ini ada dua. Jadi kalau Kalau misalnya apa, untuk rapid antigen itu kan Mhm. di lapangan kan terjadi persaingan harga. Betul Pak, betul. Ada yang apa, di bawah 100, ada yang apa, 200. Nah ini harus dipastikan bahwa, eee, kalau harganya murah itu harus dipastikan bahwa produk yang dipakai itu apa, produk yang apa, mendapat izin edar. Mhm. Kita ketakutannya harganya murah karena produk yang dipakai itu produk yang substandar, yang di bawah standar. Mhm. Kemudian kalau harganya mahal, nah ini juga harus hati-hati. Pemerintah juga harus memastikan bahwa mahalnya harga alat kesehatan termasuk tadi gas tadi, itu tidak apa, mahal itu apa, jadi karena ini ya, karena, eee, permintaannya tinggi, bukan Mhm. karena ini apa, pelaku usaha menikmati keuntungan yang berlebih, excessive Mhm. margin. Jadi excessive margin itu yang harus dimonitor pemerintah, jangan sampai situasi seperti ini ada pelaku usaha yang mencari keuntungan berlebihan, excessive margin tadi. Ini yang Betul. harus dicegah gitu. 3 poin itu menurut saya. Oke, baik Pak. Berarti jika kita bandingkan dengan oksigen serta obat-obatan lain justru seperti rapid antigen justru semakin berlomba-lomba untuk murah tapi tidak Ya. terjamin kualitasnya ya Pak ya? Ya justru itu tadi apa, perbedaan harga yang terlalu lebar Mhm. antara antara harga awal yang di atas 200 kemudian harganya di bawah 100 tadi, itu Mhm. menimbulkan pertanyaan, Mhm. apakah dengan harga yang berbeda terlalu jauh itu standar mutunya sama? Satu Mhm. itu. Betul. Kemudian yang kedua, jangan-jangan yang harganya mahal itu apa, klinik atau penyedia layanan kesehatan itu ngambil untungnya terlalu tinggi karena Mmm. ada klinik yang apa, bisa menetapkan harga yang apa, di bawah 100. Ini Mhm. pertanyaan publiknya kan seperti itu. Betul, betul Pak. Oke, baik Pak. Lalu sejauh ini Pak, upaya yang pemerintah sudah lakukan untuk menormalisasi kembali harga oksigen serta obat-obatan khususnya vitamin Pak? Ya, jadi kalau obat-obatan ini memang kewenangan kewenangan Badan POM ya. Mhm. Jadi, eee, harus dipastikan aja bahwa konsumen mengonsumsi obat yang apa, ada izin edarnya, satu itu. Kemudian kalau obat itu memang obat resep, itu sebaiknya dipakai Mhm. dengan petunjuk dari dokter. Kemudian untuk antigen dan gas itu masuk apa, peralatan kesehatan itu di bawah Kementerian Kesehatan. Mhm. Sama sebenarnya, jadi masyarakat sebaiknya apa, bertanya kepada klinik atau kepada layanan kesehatan bahwa, eee, antigen yang dipakai itu antigen yang sudah ada registrasinya dari apa, Kementerian Kesehatan. Dengan Mhm. adanya registrasi itu paling tidak Kementerian Kesehatan mengontrol mutunya gitu loh. Mhm. Jangan sampai konsumen mendapatkan atau menggunakan antigen harganya murah, tapi antigennya itu di bawah standar. Nah, di bawah standar itu kan mengurangi akurasi dari hasilnya dan itu Mhm. kan sebenarnya merugikan merugikan apa, merugikan konsumen kan Mhm. gitu. Oke, Pak. Lalu, kan untuk vitamin nih, Pak, beredar kabar Ya betul, juga bahwa katanya mengalami kenaikan nih, Pak, karena permintaan betul. yang naik. Tapi sebenarnya stoknya masih banyak, Pak. Ini kenapa bisa Ya. terjadi seperti ini, Pak? Ya, justru tadi apa, eee kenaikan harga yang apa, tidak wajar Mhm. ini apa, mestinya menjadi perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mhm. Jadi harganya mahal itu karena memang apa,
memang itu mekanisme pasar atau ini ada persaingan tidak sehat. Mhm. Persaingan tidak sehat itu yang saya katakan tadi, salah satu cirinya adalah pelaku usaha itu menikmati excessive margin, margin Betul. yang berlebihan. Nah itu menurut undang-undang kompetisi itu dilarang. Nah ini Mhm. yang tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu mestinya melakukan monitoring terhadap harga-harga obat dan alat kesehatan dan masyarakat juga bisa melaporkan kalau mendapatkan peralatan Mhm. kesehatan Mhm. atau obat-obatan yang harganya naik tinggi, Mhm. itu melaporkan ke KPPU untuk memastikan Mhm. harganya tinggi itu memang karena mekanisme pasar atau ini karena praktek excessive margin yang dilakukan segelintir pelaku usaha. Oke, oke. Baik, Pak. Sebenarnya masih banyak masyarakat yang hingga saat ini belum tahu ya, Pak, jika, mengalami hal seperti itu bisa menghubungi KPPU tentang itu ya, Pak? Ya, jadi dalam konteks kenaikan harga yang tidak wajar, Mhm. itu secara kelembagaan, Komisi Persaingan Usaha yang harus mendalami fenomena kenaikan harga tadi, Mhm. apakah ini ada indikasi praktek 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 persaingan tidak sehat. Mhm. Jadi kalau ada indikasi praktek persaingan tidak sehat seperti tadi melakukan excessive margin atau dalam bahasa yang sederhana itu mengambil keuntungan di tengah kesempitan lah kira-kira gitu. Betul. Itu yang KPPU itu bisa bisa memanggil dan bisa menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat tadi gitu. Oke. Baik, Pak Sudar, kita akan jeda sebentar ya, Pak, ya. Oke, Ya, ya. pemirsa, kita akan, kembali usai jeda.